di sini untuk diseminasi modul 1.4 budaya positif. Yang pertama kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Guru senior, kepada Ibu Risma kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 36 Rantau Bayur selaku calon guru penggerak angkatan 10. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu guru, staf TU, perpustakaan dan adik-adik dari Kampus Merdeka. Baiklah, pada kesempatan ini saya mewakili dari teman-teman semua dari rekan sejawat dalam diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dilakukan oleh Bapak Khodari selaku calon guru penggerak angkatan 10. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan, Pak. Semoga dengan bekal ilmu yang Bapak berikan kepada kami akan terciptanya budaya positif di sekolahan yang kita cintai ini, yaitu SDN 36 Rantau Bayur. Amin. Demikianlah sambutan dari saya mewakili rekan sejawat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Khodari. Baik, terima kasih adik dari kampus mengajar. Bapak Ibu tetap semangat kita ya. Masih tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, khususnya Dewan Guru SDN 36 Rantau Bayur, staf tata usaha dan juga staf perpustakaan serta adik-adik dari kampus mengajar angkatan 7 ya dari Universitas PGRI Palembang ya. Senang kita hari ini dapat kembali berjumpa dalam rangka menumbuhkan sikap positif kita dan menebarkan nilai-nilai kebajikan di SDN 36 Rantau Bayur dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif ya, sebagai tugas kami dalam menempuh kegiatan di guru penggerak angkatan 10. Benar Bapak Ibu? A Ramazan sanitation.
diskusikan dengan Bapak Ibu. Semoga apa yang kami sampaikan tadi mohon izin dapat memberikan manfaat khususnya untuk meningkatkan kegiatan yang positif di SDN 36 Rantau Bayur ini. Lanjut. Nah, halaman mana? Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita ada kesepakatan ya supaya acara kita ini tidak rancu. Ada kesepakatan yang pertama itu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi silakan pendapat Bapak Ibu nanti diutarakan kalau perlu pendapat. Kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Nah, jadi kita saling menghormati apapun pendapat dari rekan kita nanti kita hormati. Selanjutnya lagi, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Nah, ini perlu kita terapkan dengan siswa kita ya. Jadi tidak rancu, siapa yang berbicara, yang lain mendengarkan. Selanjutnya kesepakatan belajar kita berikutnya berpendapat setelah dipersilakan. Nah, jadi kalau misalnya belum dipersilakan, jangan menjeda pembicaraan teman-teman kita. Lanjut Bapak Ibu, berpartisipasi penuh. Tadi sudah kami lihat sudah ikut kegiatan. Kalau misalnya ada pendapat kita perlu tambahkan, kita tambahkan. Cukup Bapak Ibu ya? Cukup. Lanjut. Nah, jadi materi kita ini berkisar tentang budaya positif. Nah, di sini sudah ada ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan. Nah, di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Ya, lanjut lagi agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, berdasarkan visi yang kita bahas kemarin, ya. Jadi kita menciptakan suasana seperti ini, ya. Jadi budaya positif itu pada dasar budaya yang baik, benar tidak Bapak Ibu? Nah, jadi budaya yang baik di sini, yang kita tanamkan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah kita. Nah, itu arti dari budaya positif. Lanjut. Nah, sekarang kami akan meminta pendapat dari Bapak Ibu. Ya, ada beberapa pernyataan, sini ada 3 pernyataan. Boleh setuju, boleh tidak setuju. Nanti boleh diberikan alasannya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada Bapak Ibu yang bisa memberikan setuju atau tidak setuju? Coba dari yang setuju dulu. Angkat tangan yang setuju. Ibu Rohana setuju Bu ya. Nah, apa Bu alasannya, boleh Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak supaya anak itu bisa mematuhi apa yang kita berikan kepada mereka. Kalau dia melanggar, kita berikan hukuman supaya dia mengikuti, menuruti apa yang kita inginkan. Ya, itu saja. Keren ya, pertama yang pendapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat yang luar biasa dari Ibu Hajar Aisyah ya. Jadi beliau setuju untuk menghukum siswa, bahwa katanya hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Ada lagi yang lain pendapat yang tidak setuju, yang bertentang. Boleh Bapak Ibu, tidak usah susah. Jadi ada sudah kesepakatan kita. Apapun pendapatnya kita tampilkan. Silakan Bu Dedi, ada pendapat? Setuju Pak. Oh Pak Hendra, silakan Pak Hendra. Maju sini Pak Hendra. Setuju juga. Oke, yang tidak setuju sepakat tidak Bapak Ibu harus setuju. Yuk kita yang berikutnya ya. Yang berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif. Lihat ada kata positifnya. Positif tadi hal yang baik-baik. Seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju Pak. Ada pendapatnya, alasannya. Oh silakan Pak Hendra. Maju sini Pak Hendra. Iya Pak Hendra ya, silakan. Ini Pak Hendra. Silakan. Boleh dibaca lagi pernyataannya Pak Hendra. Baik, terima kasih. Sesuai dengan definisi kita pada hari ini ya budaya positif. Jadi untuk nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kenapa saya katakan setuju? Di sini dampak positifnya banyak sekali. Yang pertama, selain dari kita menegaskan memberikan hukuman, di sisi lain kita juga memberikan kecerdasan kepada anak dan berpikir kreatif dan positif seperti membersihkan halaman sekolah. Itu adalah hal yang positif. Kemudian menyuruh membaca itu memberikan hal yang positif. Jadi untuk nomor 2 kami sangat setuju sekali, dan ini baik sekali untuk kita lakukan di dalam pembelajaran, baik belajar mengajar di SD kita sendiri. Terima kasih Pak. Iya, keren pendapat Hendra ya, boleh diberi tepuk tangan Bapak Ibu ya. Jadi pendapat yang luar biasa, jelas, lugas ya. Nah, jadi
Menurut pendapat Pak Hendra boleh ya, setuju. Jadi dengan kegiatan hukuman seperti itu dapat memberikan efek terutama kebersihan sekolah Pak Hendra ya. Jadi kalau dia dihukum dari melanggar peraturan itu disuruh memungut sampah, misalnya lingkungan sekolah bersih, jadi dia tidak merasa dihukum seperti itu kira-kira Pak Hendra ya. Ya, keren sekali Pak Hendra. Lanjut kita pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, silakan Bapak Ibu, ada yang mau memberikan pendapatnya penghargaan. Penghargaan itu bisa berupa pujian ya. Penghargaan seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita penguatan dalam mengajar kan ada dua macam, ada yang dengan hadiah langsung bentuk fisik, ada yang dengan verbal dan non verbal. Ya, silakan ada Bapak Ibu yang bisa memberikan alasannya. Kalau setuju kenapa? Tidak setuju juga kenapa? Oh, Bu Haja lagi. Oh, boleh Bu Haja, silakan. Ada yang lain ya? Silakan. Bu Risma, ada pendapat Risma? Saya setuju dengan poin nomor 3, yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dengan memberikan penghargaan, tidak dengan barang pun kita bisa memberikan penghargaan, misalnya dengan ucapan untuk memotivasinya, sehingga anak tersebut termotivasi untuk belajar. Jadi saya sangat setuju untuk poin nomor 3. Baik, terima kasih kembali. Dengan catatan penghargaannya jangan berlebihan Bapak Ibu. Kalau terlalu berlebihan anak-anak kita nanti cenderung manja. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat segi baik dan segi yang positif dan negatifnya berdasarkan tema kita ya, budaya positifnya. Bagus Bapak Ibu, terima kasih. Curah pendapat yang luar biasa ya. Itu sebagai pengantar dari materi. Lanjut. Nah, hari ini Bapak Ibu cukup banyak materi yang akan kami sampaikan. Jadi kalau tidak salah ada 6 ya. Kita mulai dari pertama. Sesuai dengan kesepakatan kelas kita tadi, kesepakatan belajar, kita tidak usah tertekan Bapak Ibu. Kita ikuti saja. Disuruh kalau ada unek-unek silakan dibicarakan. Jadi kita belajarnya dengan santai seperti kesepakatan kita tadi ya. Nah, yang pertama, poin yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada 2 kegiatan, kita bergerak lagi Bapak Ibu ya. Coba Bu Deni dibaca Bu Deni. Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Sekarang coba kita praktekkan Bapak Ibu. Silakan berpasangan. Nah, ini sudah ada pasangannya. Sobek kertas, dikit tuliskan huruf rahasia. Nanti Bu Deni, Bu Sahama akan mencoba yang favorit dituliskan apa dia untuk sesuaikan. Terserah Bapak Ibu ya. Silakan tuliskan benda atau sesuatu. Benda boleh ya, misalnya nulis apa pena, tidak tahu. Tapi teman kita yang sebelah akan berusaha. Yang dia silakan Bapak Ibu kita praktekkan dulu ya Bapak. Teman-teman dari kampus ini juga bisa. Ini ada pembelajaran di sana. Ayo coba baca itu. Letakkan tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya kuat berarti ya. Nah, kuat. Silakan buka sebuah kepalan, buatlah sebuah kepalan. Teman B mencoba direbuti. Nah, coba. Nah, kemudian dirayu ya. Nah, coba. Iya. Tapi ibu tetap mempertahankan kan. Nah, ya dipertahankan. Nah, ya. Ya, cukup Bapak Ibu. Cukup, silakan duduk lagi. Keren ya. Aku merayu dapat. Dapat Anda ya. Nah, coba sekarang kita dari kegiatan tadi kan kita ambil hikmahnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kenapa kita berusaha mempertahankan apa yang ada di genggaman tangan kita tadi? Nah, coba ada alasannya, coba silakan. Apa? Kenapa kita berusaha mempertahankan itu tadi? Tidak boleh diketahui. Apa alasan Bapak Ibu? Silakan, boleh ini bisa boleh. Nah, diketahui oleh teman kita kan berusaha.
Jadi berusaha tetap mempertahankan apa alasan kita. Silakan Bu Ira, bisa Bu Ira. Hah? Singkat nggak apa-apa. Silakan Bu Dewi. Alasannya kenapa Bu Dewi? Nah, silakan. Singkat ya Bu Dewi. Alasan ini. Alasan saya mempertahankan apa yang saya genggam ini tadi karena menurut saya ini sifatnya sangat pribadi, ya dan rahasia ya, kalau pribadi sudah pasti rahasia. Ya, agar tidak diketahui siapapun, ya siapapun itu jangan mengetahui rahasia pribadi saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Dewi, pendapatnya luar biasa ya. Jadi satu pembelajaran Bapak Ibu yang kita ambil dari kegiatan ini ya. Jadi apapun yang menjadi cara pandang kita, nah itu tetap kita pertahankan. Apapun bentuk intimidasi, apapun bentuk rayuan, ancaman, dan tetap kita pertahankan. Kita tetap berpegang pada cara pandang kita atau paradigma kita. Lanjut ya. Nah, jadi perubahan paradigma ini ada di sini ya, berdasarkan ilusi kontrol. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini sudah kita lakukan Bapak Ibu tiap hari ya, kita sudah mengontrol murid kita. Ilusi, gambaran ya, kita berusaha memberikan. Lanjut lagi, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, itu yang kita pikirkan biasanya. Jadi kalau kita kritik, kita beri masukan, karakter akan terbentuk biasanya kan. Nah, misalnya Ibunda Hajar Aisyah mengkritik saya, nah itu akan menjadi bahan masukan bagi kita ya, membentuk karakter kita. Kalau selama ini mungkin kita orang yang kurang berdisiplin, kita bisa merubah mindset kita atau cara pandang kita menjadi orang yang berbudaya positif. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selama ini kita seperti itu. Kalau kita ada kuasa, kita memaksa. Nah, itu salah Bapak Ibu, tidak boleh kita ya. Nah, kekuasaan itu bukan sifatnya memaksa. Ya, berdasarkan pendapat Ki Hajar Dewantara, kemarin sudah kami jelaskan bahwa belajar itu harus berpihak kepada siswa. Nah, sekarang kita lihat sini. Ada beberapa perubahan paradigma atau stimulus dari teori kontrol. Ini bisa kita lihat. Yang pertama, stimulus respon. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Nah, itu biasa seperti itu. Memaksakan diri, ini menurut kita benar, kita paksa. Itu biasanya kan? Nah, tapi pada teori kontrol pilihannya kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi tidak boleh ya. Nah, pendapat orang jelas beda. Lanjut lagi. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol pilihannya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kebalik kan? Biasanya kita perilaku buruk itu satu, tapi belum tentu Bapak Ibu. Ada hal yang baiknya kan? Nah, ada hal baiknya. Ya. Murid kita melakukan sesuatu misalnya, menurut kita salah, tapi menurut versi pemikiran dia ada hal baik di samping itu. Berikutnya lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Nah itu ya, pada teori kontrol pilihannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya, kita sendiri tadi, kepala tangan kita. Jadi kita sendiri yang mengontrolnya, mau diserahkan atau tidak. Lanjut. Gimana tadi? Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Ada pemaksaan biasanya ya, stimulus respon kita. Padahal berdasarkan teori kontrolnya ada kolaborasi stimulus respon. Padahal pada teori kontrolnya model berpikir menang menang. Nah, kita harus menang gitu maksudnya ya. Jadi ada dua pihak menang. Nah, ini disiplin positifnya dari kaitan teori kontrol. Ini ada pendapat Dr. William Glasser ya. Cukup banyak Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit saja. Makna disiplin tadi sudah saya jelaskan. Teori motivasinya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasinya ada di sini untuk menghindari hukuman. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan, itu biasanya yang dilakukan ya, orang melakukan sesuatu itu. Nilai-nilai untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu yang berikutnya. Ya. Yang berikutnya lagi nilai-nilai kebajikan universal, ada yang namanya keyakinan kelas, ya, kelihatannya. Berikutnya lagi model berpikir menang kalah. Jadi dapat diuraikan berdasarkan 5 posisi kontrol bersalah,
yang ketiga sebagai teman atau pemantau, dan yang kelima manajer. Nanti kita ketemu lagi di segitiga restitusi. Nah, ini kalimat baru Bapak Ibu. Jadi ilmunya nanti nular. Yang kelima ada kebutuhan dasar manusia. Itu dapat Bapak Ibu lihat. Yang pertama, kebutuhan dasar kita bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, sekarang ini asal kata disiplin, tidak perlu kami jelaskan lagi ya. Ada katanya itu disiplina. Ini secara teori Bapak Ibu ya. Artinya belajar. Makna katanya dari pendapat Socrates dan Plato itu ya. Nah, itu bisa kita lihat berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid. Lanjut, disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Nah, lanjut lagi. Namun dalam budaya kita makna telah berubah menjadi sesuatu dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ada nilai-nilai kebajikan universal ya. Di sini ada beberapa poin. Nah, yang kita garis bawahi ini harus berdasarkan dengan profil pelajar Pancasila yang telah kita bahas ya. Yang pertama harus beriman kepada Tuhan ya, kemarin kita buat dalam visi kita. Lanjut, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini ada lagi teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Lanjut. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Ini secara teorinya. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari eksternal. Eksternal itu apa Bapak Ibu? Dari luar. Hah? Oh, dari luar. Ya bisa. Nah, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi setiap hal yang kita lakukan tuh kita pikir dari luar ya. Kalau kita tidak melakukan ini apa yang akan terjadi? Efeknya seperti itu. Lanjut lagi, ada yang eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan. Nah, itu biasanya yang murid kita lakukan ini. Ya, mereka mengerjakan tugas biasanya untuk imbalan saja. Untuk apa biasanya? Dapat nilai. Nah, itu sebenarnya yang mereka lakukan. Mereka tidak punya kesadaran dalam diri mereka. Lanjut lagi, motivasi internalnya ada lagi. Apa internal Bapak Ibu? Hah? Coba bedakan. Iya. Ada lagi nih ya Bapak Ibu, tujuan disiplin positif. Nah ya, yang berikutnya untuk menghargai diri sendiri yang pertama. Jadi kita melakukan kegiatan yang begitu untuk menghargai diri kita dulu, ya. Nah, saya akan menjadi orang seperti ini apabila saya melakukannya. Nah, kalau kita misalnya rajin, oh berarti sudah timbul sifat mandirinya. Kalau kita suka membantu, sudah timbul sifat gotong royongnya. Itu maksudnya. Nah, ini ya. Ada pendapat Bapak pendidikan kita, Ki Haji Dewantawa, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Nah, sekarang kan kita gaung-gaungnya merdeka belajar, ya itu merdeka belajar kurikulum. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, itu maksud merdeka itu. Ini pendapat Ki Haji Dewantara ya, sumbernya ada di situ Bapak Ibu dari konsepsi keteladanan sikap merdeka. Ini ada lagi Bapak Ibu, ya ini kita mungkin baru tahu ini, dihukum oleh penghargaan. Ya, memanumnya penghargaan pada menghukum. Ya, kami jelaskan Bapak Ibu bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ya, rupanya penghargaan itu sama dengan hukuman. Ya, dalam arti meminta atau membujuk. Ya, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Nah, ada suatu tujuan. Tertentu dari orang yang minta membujuknya ada dorongan eksternal dan internal tadi. Nah, ada beberapa faktornya. Nah, faktor yang pertama coba bersama biar ini baca yang pertama. Yang pertama pengaruh. Yang pertama pengaruh jangkauan Jangka pendek. jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang kedua penghargaan mengurangi ketepatan. Dan yang keempat penghargaan tidak efektif. Dan kelima penghargaan merusak hubungan. Iya, kita tahu pengaruh jangka pendek ada masanya saat itu juga atau di jangka yang akan dapat masa yang akan datang. Penghargaan itu menghukum, artinya berarti kita jangan berpikir selama kalau dihargai, oh aku ini senang, bukan berarti seperti itu, malahan bisa menjadi sebuah hukuman. Nah ya seperti itu. Lanjut lagi,
Penghargaan mengurangi ketepatan. Mungkin tidak tepat apa yang dilakukan dari pengurus. Nah, kita seperti ini kadang. Kalau kita bagi rapor, biasanya murid itu bagi hadiah, piala. Itu sebenarnya belum efektif Bapak Ibu, ya, belum efektif dilakukan seharusnya. Lagi-lagi penghargaan merusak hubungan. Kalau kita dihargai terus, akhirnya kita timbul dak lemak dewi kan? Ya, dihargai penghargaan terus, tapi ada lemak dewi. Nah, lanjut. Nah, lagi-lagi penghargaan menurunkan kualitas. Nah, kualitas kita akan berubah kalau kita terus diberi penghargaan. Saja manja seperti kami katakan tadi Pak Guru ya. Berikutnya lagi penghargaan mematikan kreativitas. Orang tidak akan berkembang kalau hanya dihargai saja. Terus dihargai saja ya itu. Lanjut lagi, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam tadi ya. Lanjut. Nah, ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, ini yang akan kita bahas lagi ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Nah, ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita memuji seorang, fokuskan apa yang menjadi fokus perilakunya secara khusus. Lanjut lagi, memberi pengakuan secara pribadi, tujukan kepada individunya. Nah, ya, misalnya ada anak melakukan sesuatu yang baik, langsung kita puji dia, khusus tujukan secara individu. Ya, tidak perlu dengan gambaran-gambaran. Lanjut lagi, beri pengakuan kepada semua murid. Nah, jadi diakui semua. Ini kita di kelas biasanya Bapak Ibu, pengalaman kami biasanya kita hanya fokus ke siswa yang pintar-pintar saja. Kalau siswa yang ini tidak pernah kita puji sama sekali. Padahal ada, tadi sudah saya katakan ya, biasanya perlakuan yang salah itu kadang ada baiknya juga, benar tak? Tapi kita terkadang tidak jeli Bapak Ibu, karena sudah jengkel tadi, jadi tidak ada khusus penghargaan untuk murid tersebut. Lanjut lagi, beri penghargaan secara konsisten. Konsisten ini maksudnya jangan dibuat-buat. Kalau memang penghargaan itu perlu dilakukan, berikan dengan anak kita. Lanjut lagi, fokus pada prosesnya. Nah, prosesnya itu apa yang perlu difokuskan? Proses itu untuk menciptakan anak itu berdasarkan karakter profil pelajar Pancasila tadi. Arahnya kita ke situ, ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan itu, tidak usah beri penghargaan. Lanjut. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ya. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi, ya. Nah, pembukanya ada, nilai kebajikan ada, situasinya ada, ya. Nah, coba dibaca Bu ini, ya. Ibu Firdaus. Nah, pembukanya apa Bu? Menghargai. Saya menghargai, terima kasih untuk Nah, nilai kebajikannya Bu. kebajikan. Rasa empatimu besar sekali, Ya. kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu. Situasi. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, Ya. pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya. Terima kasih Bu Mira ya telah membacakan. Jadi ini ada beberapa contohnya Bapak Ibu ya. Ada pembukanya, ada nilai kebajikannya. Kalau murid baru di kelas kita, nah, jadi ada pembukanya. Nilai kebajikannya ada. Nilai kebajikannya apa yang nomor pertama Bapak Ibu? Empati. Apa empati itu? Rasa peduli. Iya, pintar ya Pak Hendra, bagus benar rasa peduli. Yang kedua juga saya menghargai pedulianmu. Nilai peduli juga. Terima kasih telah bertanggung jawab. Nah, ini ya beberapa contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, sekarang tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Langsung klik deh. Klik aja. Nah, Bapak Ibu ya. Ini yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ada tindakan guru, ini masuk hukuman atau konsekuensi. Seharusnya kita buat kuis, cuman nanti kita udah selesai. Yang pertama, ini galak kita lakukan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Oh, banyak. Ini sering tidak Puro melakukannya. Kalau hukumannya muat ini sampai berapa lembar, sering tidak Puro? Aku? Iya. Jujur Puro ya. Nah, ternyata ini termasuk kemana? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berarti itu hukum ya. Nah, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kalau kita lapangan bola ini karena terlambat hadir, ternyata masuk di hukuman. Lanjut lagi. Murid diminta push up. Ini galaknya gitu ya.
tadi pagi ya, ada yang dihukum itu ternyata masuk hukuman ya. Nah, lanjut lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi harus ya. Yang lampu rusak harus kita ganti, konsekuen artinya. Lanjut lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi juga harus dilakukan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Masuk di hukuman. Lari lagi, sudah ada, terlambat 10 menit karena pelajaran PJOK. Ini sudah hadir ya guru PJOK kita. Konsekuensi. Nah, lanjut ya. Nah, ada perbedaannya Bapak Ibu. Ternyata ada perbedaan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Nah, hukuman. Nah, yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau dihukum sakit hati kita ya. Sementara kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi, harus dilakukan tadi. Kalau kita mencari harus ganti ya konsekuensinya. Lanjut lagi. Anak sakit, ya, sakit hati rupanya anak Bapak Ibu kalau kita hukum gitu ya. Buat berapa lembar dari buruk, 10 lembar. Sakit artinya buruk, terkenang masih sampai ke tamat SD. Berarti kalau selama yang kita lakukan jangan Bapak Ibu ya. Nah, konsekuensinya anak menghargai disiplin. Paksaan. Nah, hukuman tadi ya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Lanjut lagi konsep diri yang buruk. Akhirnya kalau terlalu disembunyikannya. Lanjut lagi marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah ini ya, kalau kita dihukum terus merasa dibuang gitu seperti itu. Tapi kalau konsekuensi tidak terlalu seperti ini. Ada menghargai disiplin di mulia, mendorong anak muda menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Ada lagi anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Nah itu ya, jadi perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Nah itu. Nah berikutnya lagi kita ke restitusi. Ini kalimat baru. Namun sebelumnya kita sebarkan lagi deh. Buka lagi. Silakan berdiri Bapak Ibu, biar kita tidak lelah ya. Atas menggapai bintang, Ayah muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, peluk yang manis siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, digulung-gulung tangan digulung, melingkar di pagar putar, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu dari kanan, satu dari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan baik. Dua dari kanan, dua dari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga dari kanan, tiga dari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat dari kanan, empat dari kiri, ku gabung menjadi
gerakan membuat terminal kecil. 5 jari kanan, 5 jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. SDN 36 Korayus. Untuk apa kita hadir di sini? Oke, terima kasih Bapak Guru hebat ya. Selanjutnya Bapak Ibu kita ke materi restitusi. Wah, ini Bapak Ibu mungkin pernah dengar Bu Neni kalimat ini? Oh, udah jujur Bu. Wajar Raisa? Belum pernah Bu dengar ini. Nah, alhamdulillah materi ini kita dapatkan Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah saya memahami ini, insyaallah saya imbaskan dengan Bapak Ibu ya. Apa itu restitusi? Nah, jujur saja Bapak Ibu saya juga baru di sini tahu ini ya. Alhamdulillah ada ilmu yang kita dapatkan di sini. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oh, jadi ada menciptakan kondisi, bukan hukuman, bukan Bapak Ibu, kondisi. Nah, kemarin kami sudah melakukan ini. Nanti kami putar videonya Bapak Ibu, salah satu contohnya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Apa kolaboratif karena Bapak Ibu? Kerja sama antara yang melakukan kesalahan dan yang akan memberikan pencerahan, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Untuk mencari apa? Solusi atau jalan keluar dari masalah itu ya. Jadi kalau selama ini kita hanya menghukum saja, murid terlambat, kok terlambat? Push up 10 kali. Tidak boleh. Kita harus melaksanakan yang namanya restitusi. Kita ciptakan kondisinya. Kita cari apa penyebabnya, kita carikan solusinya. Ini pendapat Gosen 2004. Nah, ini ya. Ada identitasnya, identitas dari hukuman dan disiplin. Ya, saya bacakan sedikit. Kalau hukuman itu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau dihukum kan sakit, tadi sudah kami jelaskan. Tidak nyaman untuk jangka panjang, ya, tidak nyaman. Lanjut lagi, akan terasa tersakiti. Ya. Pasif, agresif meningkat. Jadi itu yang kalau kita hukuman gagal ya, identitasnya jadi gagal. Kalau hukumannya. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah, ini peraturan Bapak Ibu. Kalau peraturan biasa kita, kamu harus, ya seperti itu peraturan ya. Tapi nanti kita rubah ada material keyakinan namanya Bapak Ibu ya, atau kesepakatan. Nah itu, murid akan membenci peraturan. Kalau peraturan benci, ya harus pakai ini, pakai itu peraturan. Nanti ada keyakinan, ada contohnya Bapak Ibu. Identitas sukses, ada yang gagal, ada yang sukses, disiplin, ada konsekuensinya, tidak perlu kami jelaskan tadi sudah. Nah, restitusinya menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Jadi jangka panjang mereka akan terus melakukannya. Mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dan jangka waktu panjang. Ada lagi yang ini yang terakhir, restitusi. Apa yang kamu yakini? Dan nanti ada nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu. Berikutnya apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, lanjut lagi yang terakhir, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut, bersambung materi. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi Bapak Ibu ya, rekan-rekan sekalian, jadi ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, bukan. Nah, kalau hukuman ibaratnya kita menebus kesalahan, tapi ini tidak. Memperbaiki hubungan. Jadi ada hubungan yang baik di antara guru dan siswa ya kalau kita restitusi. Tapi kalau kita hukuman, kalau tunggu lagi balik itu betet dengan kayu. Nah, itu kan biasanya kan Pak Rio misalnya, kalau Pak Rio tunggu lah kuadam. Nah, seperti itu kalau hukum. Tapi kalau restitusi tidak. Nanti ada contohnya, lanjut lagi. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi mereka menyadari apa kesalahannya. Nah, itu. Jadi mereka ada merasa diri sakit tidak. Lanjut lagi. Restitusi adalah cara yang paling baik, cara pandang yang baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Memperbaiki karakter kesalahan itu ada karakter yang salah. Fokus pada solusi atau jalan keluar, mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Jadi dipersilakan kembali lanjut. Nah ini, jadi ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, belum pernah kita ini ya.
yang kita isi di PMM Bapak Ibu budaya positif salah satunya ada keyakinan kelas. Jangan ngisi-ngisi saja tidak ngerti ya, ada materi. Mengapa tidak peraturan saja? Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa memberikan alasannya? Ngapain tidak peraturan? Kalau selama itu peraturan tata tertib di kelas gitu kan itu. Mulai saat ini Bapak Ibu kita rubah keyakinan naik. Nah, yakin. Nah itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, coba Bu Deni, coba Bu. Karena kalau kita tidak memakai helm bisa mengendarai kendaraan roda 2, yang pertama itu mungkin akan kalau kita kecelakaan itu bisa bahaya, kedua bisa ditilang polisi. Ya, keren pendapat dari Bu Deni ya. Kalau kita kaji lagi, ini masuk ke peraturan atau keyakinan Bapak Ibu? Mengapa kita harus menggunakan helm? Keyakinan Pak. Keyakinan. Hah? Keyakinan peraturan. Coba lihat peraturan ya? Ya peraturan dia. Iya peraturan. Ya. Ada alasan di situ ya. Nah, yang berikutnya, mengapa kita ambil peraturan harus tepat waktu sambil ikut pelatihan? Nah, apa alasannya? Bisa kita mengikuti kegiatan, kita harus datang tepat waktu. Nah, apa alasannya Bapak Ibu? Bu Risma bisa? Alasan kalau rapat tepat waktu. Ya. Karena keyakinan di dirinya bahwa harus mengikuti pelatihan tersebut tepat waktu sehingga berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Risma, keren pendapatnya. Nah, jadi kita yakin, jadi bukan harus peraturan Bapak Ibu, yakin untuk ikut rapat itu dengan tepat waktu supaya mungkin tidak kelewatan informasi ya seperti itu. Kalau nanya dari pihak ketiga, tadi tidak nyambung. Lanjut lagi deh. Nah ini ya. Jadi ada budaya positif tadi seperti yang saya buat di banner kita berkaitan dengan lingkungan yang positif. Jadi berusaha menciptakan lingkungan yang positif. Positif saja kita sudah tahu yang baik-baik tentunya. Nah dengan apa? Keyakinan kelas. Jadi memblokir ya, dibuat dari peraturan kelas. Jadi kalau bisa kita ada di lingkaran yang kedua dan ketiga, yang biru Bapak Ibu ya, yang biru itu ya. Mohon maaf kalau butuh warna di layar ini. Biru. Ah, bukan Bu. Keyakinan kelas Bu. Biru. Nah, biru. Oh, hijau ya, hijau. Oh, ini dia. Nah, jadi itu budaya positifnya diciptakan. Jadi peraturan kelasnya diberi warna ungu ya. Nah, jadi kita fokus ke yang warna yang dominan yang biru itu nah, ya. Nah, ini Bapak Ibu, boleh dibuat nanti Bapak Ibu di tiap kelas kita. Mulai dapat materi udah berubah ini ya. Nah, ada kesepakatan kelas. Nah, contoh saya ambil itu di TK Dharma Wanita Persatuan 1. Saya download ini ya. Yang pertama, boleh dibaca Bu Piona di sini Bu Piona, biar cantiknya kelihatan. Iya. Nah, baca Bu Piona. Kesepakatan kelas dibaca Bu Piona dengan suara yang biar lagi kawan-kawan kita buat ya. Masuk ke kamera. Masuk kamera. Nah, masuk TV ya. Yang mana dibaca dulu? Yang mana pun sekali baca dulu. Yang mana harus dilakukan? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas mengapa kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelas A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Misalnya menurut kita kan itu kan ada kesepakatan kelas semua, tapi yang lebih mendominasi yang keyakinan kelas yang mana Bapak Ibu? Kita meyakini nilai-nilainya. Coba tadi kan sudah saya kasih gambaran nilai-nilai itu ada kasih sayangnya, ada semangat berdasarkan profil Pancasilanya. Coba. Yang mana Bu aja? Yang mana Bu Risma? Silakan dipikir dulu, jangan buru-buru. Dari ABC itu Pak ya? Yang ini yang mana? Yang sebelah kanan atau kiri? Nah. Oh, yang penguatan Pancasila. Yang kita yakini ya. Tentu saja kita memilih sepakat yang kanan kan? Nah, yang kanan ini ya. Nah, kami guru dan murid yang saling menyayangi ya. Jadi kita sepakat saling sayangi ya dengan anak itu ya. Kami murid yang semangat belajar. Nah, lagi kami murid yang peduli dengan teman-teman.
Nah itu ya, lanjut. Nah, klik beda langsung. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah bentuk tanggung jawab. Jadi harus tanggung jawab. Berikut, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi kita buat nanti Bapak Ibu. Gantian atau menunggu giliran. Bersabar antri ya. Lanjut. Gunakan masker. Ya, tadi ya helm tadi ya, keyakinannya apa? Nah, itu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, jadi kita itu yakin dulu ya, anak-anak kita buat keyakinan. Nah, lanjut lagi. Ini kebutuhan dasar manusia ya. Belonging, power, fun, and freedom. Itu biasanya kita manusia tuh butuh kasih sayang ya, kekuatan. Mana ada manusia tidak ingin berkuasa? Kan itu sifat dasar manusia. Benar enggak Bu Risma? Nah, ya. Itu digambarkan. Balon, Bu Reni senang berhura-hura, dikit-dikit nak ngajak jarang ketembak. Kebutuhan dasar kan? Bu Fiona, pesta nyanyi-nyanyi kan kesenangan. Kebutuhan dasar itu jangan disalahkan. Jadi kalau gitu, ibunya hobi ini tidak baru salah ya. Itu memang sudah kebutuhan dasar. Ya. Power, oh pasti. Bu Haja mati-matian kerja banting tulang dari muda untuk mencapai power, ada kekuatan dari segi apa? Ekonomi, seperti itu. Itu sudah kebutuhan manusia. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol kita. Nah, ini ya. Kalau kita di kelas ini biasanya ya, nah, kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol untuk motivasi, ada guru yang berbuat, ada guru yang berkata, ada hasilnya, ada apa tuh kaitan dengan dunia berkualitas, ada murid berkata dan dampak pada murid. Nah, ada ya. Jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Menghindari hukuman. Nah, ini posisi kontrol itu masuk ke sini Bapak Ibu. Kita berada di posisi mana untuk melakukan restitusi tadi? Ya. Yang pertama sebagai penghukum. Wah, itu menghadik, menunjuk-nunjuk itu penghukum. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Biasanya itu ya penghukum. Membentak, membentak, memberontak, menyalahkan orang lain. Nah, murid melebih apa tuh? Melakukan apa bukan tuh? Meletakkan guru di luar dunia. Jadi tidak dianggapnya lagi guru itu. Nah, kalau kita berada di posisi kontrol penghukum. Ada lagi ya. Biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Kalau kita seperti itu kan biasanya murid. Pak ini kalau aku terlambat marah apa dia gawe ini. Nah itu buruk ya, tidak terlalu anu lagi. Gagal akhirnya identitas murid kita buruk ya. Nah itu sudah diblok, saya blok. Jadi identitas gagal, identitas berhasil dan sukses, ada yang suksesnya. Nah, kita jelaskan satu-satu. Yang menghukum tadi yang terakhir mengurangi kesalahan, mengulang lagi. Biasanya kalau ada hukum terlambat. Yang kami tadi kan balik deh kau. Akhirnya dia salah, balik deh gawe. Tapi kita ciptakan kesadaran, itu posisi penghukum. Yang berikutnya pembuat orang merasa bersalah. Nah, ya berceramah. Oh ini banyak gitu ya. Seharusnya kau tuh meni. Biasanya cakap, panjang lebar dengan didengar tidak. Setuju dah Bapak Ibu? Itu. Lanjut lagi. Ibu keluar kecewa, ya. Bapak kecewa. Itu biasanya masih pembuat orang merasa bersalah. Nah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lebih sekali mengatakannya. Ibu stres, itu juga masih di posisi itu. Menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Betul, maafkan saya dan merasa rendah diri. Lanjut lagi. Nah, ini yang berhasil Bapak Ibu. Ada yang teman dan pemantau. Nah, itu di posisi kontrol dari luar, ya. Itu dari luar juga. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, sebagai teman ini, jadi posisi teman. Ayolah lakukan demi ibu. Ini kita sebagai sahabatnya, misalnya dia melakukan kesalahan. Masa kamu tidak mau ingat? Tidak, ibu pernah bantu. Ya, lanjut lagi. Ketergantungan, murid meletakkan guru diri sebagai sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir Bapak Ibu, teman saya ternyata begitu. Ya, lanjut lagi. Lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nah itu. Ada lagi pemantau Bapak Ibu. Nanti kita analisa sama-sama kita harusnya berada yang mana. Lanjut lagi. Sebagai pemantau menghitung dan mengukur apa peraturannya. Ya, hasilnya ada lagi menyesuaikan diri bila diawasi.
hasilnya. Kalau tidak diawasi tidak berhasil. Motivasinya ya. Terus lagi, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Itu kaitannya dengan dunia berkualitas. Nanti saya jelaskan juga apa dunia berkualitas itu. Terus murid berkata, berapa banyak bintang yang harus diperoleh, berapa untuk dirinya. Nah itu Bapak. Nah sekarang yang terakhir Bapak Ibu, dari dalam diri. Nah ini sebagai manajer. Nah ya kami jelaskan. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata apa yang kita yakini. Jadi kita menggali yang ada dari siswa. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya menguatkan pribadi atau outputnya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Yang terakhir, dampak pada murid mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki. Menurut Bapak Ibu kita selama ini berada di posisi yang mana? Nah, silakan tulis Bapak Ibu. Kita tempel di sini. Tulis kasih kok lain. Satu saja Bapak Ibu. Nah, Bu aja lihat Ibu selama ini kira-kira apa sebagai penghukum, apa sebagai pembuat merasa bersalah, apakah sebagai teman atau sebagai pemantau atau manajer. Yang terakhir Bu, manajer. Nah, coba. Kalau manajer itu guru berbuat, itu langkahnya, guru berkata itu langkahnya. Itu Ibu berada di mana? Evaluasi, kita refleksi diri. Ya. Langsung deh tulis, misal pemantau. Oh, sudah, berarti Ibu selama ini di pemantau, ya. Silakan. Baca dulu. Kalau manajer menggali pertanyaan saja, mencari solusi. Nanti yang kami berdasarkan tadi berdasarkan keyakinan kelas tadi. Cenderungnya di mana kita? Nah, silakan Bapak Ibu. Selama ini Bapak Ibu, nanti kita rubah mindset kita. Refleksi dari guru-guru. Ini dari Ibu Roaisa. Posisinya Posisinya di teman. Ya, keren. Lanjut. Ibu Mira posisinya di manajer. Terus Ibu Irawati posisinya di pemantau. Terus Ibu Risma posisinya di teman. Terus di saya sendiri di pemantau. Terus Ibu Nurjana di pemantau. Terus Ibu Eka di manajer. Ibu Fiona di manajer. Terus Ibu Dewi di manajer. Ibu Debi di manajer. Ibu Deni di manajer dan Ibu Sahama di manajer. Keren ya. SDN 36 Rantau Payur memang hebat guru-gurunya. Nah, jadi sudah bisa menganalisis di penghukum di Pak Mara Indah, kita refleksi diri kita, ya, refleksi diri kita. Nah, jadi kita itu berada di posisi kontrol yang mana? Secara garis besar sudah baik Bapak Ibu. Nyalakan, kita tidak memberi hukuman tapi mencari solusi. Nah, Hendra ya di penghukum Pak Hendra berat sekali itu Pak Hendra. Harus dinaikkan setelah dapat materi restitusi ini Pak Hendra. Kalau bisa step-stepnya diikuti saja Pak Hendra. Tidak mungkin dari karakter seorang penghukum lari langsung ke seorang manajer, ya. Nah, gitu. Bagus Bapak Ibu, terima kasih untuk sarannya dan saran pendapatnya keren-keren ya. Nah, jadi kita rata-rata guru SD itu sudah berada di posisi seorang manajer. Ya, langkahnya siapa yang mengatakan? Nah, ya, siapa mengatakan itu akan membuat
sebagai posisi apa? Nah, coba. Saya kecewa sekali dengan kamu. Wah, berarti dia mengatakan sebagai posisi di pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan sebagai penghukum. Ini sering kita lakukan Bapak Ibu. Nah ini, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu posisi teman. Bu Risma tadi ya teman. Ini Bu Risma sudah terbiasa seperti ayolah ya, tolong ibu ya, gitu ya. Lanjut lagi. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Nah itu hanya pemantau saja. Nah memantau saja kegiatannya ya. Tindakan yang dilakukan hanya seorang pemantau. Lanjut lagi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah posisi seorang manajer. Anak melakukan kesalahan, mencari solusi sendiri berdasarkan keyakinan kelasnya. Lanjut lagi. Kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Dua gambar Bapak Ibu lihat, ada peraturan, pemantau, konsekuensi dan hadiah. Jadi ada nilai-nilai manajer dan memperbaikinya gitu. Ya. Kalau kamu tidak di titik saya akan. Nah, biasanya itu ada di posisi apa tadi? Penghukum ya. Kalau tidak melakukan ini, maka saya akan bertindak ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau manajer itu ada apa yang kamu yakini? Nah, benar atau salah maksudnya kan? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, selanjutnya kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kita nonton video deh. Bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat. Kenapa? Kamu orang ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, sedangkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini
Ada sih dulu. Enggak ada sih. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya udah membangunkan saya Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi penonton mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi?
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk video yang sudah kita tonton. Keren ya. Nah, jadi tadi sudah tergambar demikian nyata posisi apa saja yang telah kita lakukan selama ini dan kita refleksi bersama. Satu yang dapat kita tarik kesimpulan, jadi seharusnya untuk apa menggali apa yang ada pada diri siswa untuk menciptakan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut Bapak Ibu Intan. Nah, ini materi yang terakhir ada namanya segitiga restitusi. Nah, restitusi tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Jadi dari masalah-masalah tadi sebenarnya yang tergambar dari video tadi sudah melakukan segitiga restitusi. Bosan belum tidak Bapak Ibu? Kalau sudah bosan kita break lagi. Saya tanya dulu, SDN 36 Rantau Bayur? Ya, untuk apa kita hadir di sini? Bersenang-senang. Ya, bersenang-senang Bapak Ibu. Jangan menjadi beban ya. Nah, lanjut Bapak Ibu, kita putar deh. Sudah press, kembali kita lanjutkan materi yang terakhir kita sepertinya ini di segitiga restitusi. Nah ya, ada poin-poin penting yang perlu kita bahas di segitiga restitusi. Yang pertama kita memvalidasi dulu, validasi kebutuhan. Validasi itu maksudnya kesalahan siswa, apa yang menjadi kebutuhan kita validkan dulu, apa yang menjadi kesalahannya dulu, ya. Terus menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggarnya, ya. Yang terakhir menstabilkan identitas. Nah, ini ada caranya, ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu validasinya. Berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya lagi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kalimat-kalimat yang kita terapkan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang terakhir, nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati. Nah, terus berikutnya, kamu akan menjadi orang seperti apa di segitiganya, ya. Jadi ada langkahnya segitiga restitusi itu tadi. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Tidak perlu kami jelaskan. Ya, yang pertama berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, jadi kita jangan menghukum siswa. Kau tuh salah, tapi harus ada.
Oh, kamu bukan satu-satunya yang melakukan pelanggaran, banyak kamu yang lebih parah. Seperti itu. Lanjut lagi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, gitu validasi seperti itu. Tidak ada kapal kau ya. Seperti ini, mana manusia tempatnya salah. Seperti itu. Lanjut lagi. Bapak Ibu juga buat salah. Nah, kita pertegas juga. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, lanjut lagi. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Lanjut lagi. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu langkah menstabilkan identitas. Lanjut. Nah, lanjut lagi yang langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, ya, kita bantu Bapak Ibu, murid kita mengenal basic atau need atau kebutuhan dasar yang tidak mereka terpenuhinya itu apa. Mereka melakukan kesalahan itu pasti ada sebabnya. Ya, kita bisa berkata sebagai pendidik, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu misalnya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, lanjut lagi, itu kita bisa berkata nih. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Tentu saja arahnya profil pelajar Pancasila tadi Bapak Ibu. Lanjut lagi, maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya anak memukul kawannya, kan biasa anak murid kita ini. Biasanya kalau mereka ada masalah, rebutan, saling pukul. Lanjut lagi, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ditanya lagi ya, berdasarkan keyakinan kelasnya. Lanjut. Nah, menanyakan keyakinan, nilai apa yang sudah dilanggar yang kita tanya lagi. Nilai universal tadi ya, apa tidak menghormati teman, menghormati guru, tidak tepat waktu, ya ditanyakan lagi. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, ditanyakan ya, kalau dia melakukan kesalahan tadi. Yang terakhir, apa yang kamu rasakan? Apa bersalah atau tidak ketika melakukan hal tersebut? Lanjut. Jadi itu Bapak Ibu ya, materi kita hari ini tentang penerapan budaya positif di sekolah kita ya. Mungkin Bapak Ibu kita bisa mulai dari sekarang bergerak melakukan hal ini ya. Ada batasnya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang materi kita? Jadi satu pesan kami ya, intinya dalam penerapan budaya positif ini kita harus tetap berpihak kepada siswa ya, dan juga menciptakan karakter apa tadi? Profil pelajar Pancasila. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu ya. Terima kasih kami ucapkan. Tetap semangat Bapak Ibu. Semangat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah penyampaian dari Bapak Hodari CGP Angkatan 10 tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Marilah untuk berakhirnya kegiatan ini kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Pak Hendra kami persilakan. Nah. Amin. Saya doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين لنا الحمد لله نعمه وإكرام مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد بأمه وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dari acara diseminasi modul 1.4 budaya positif ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Hasana SPD. Saya adalah teman sejawat Pak Hodari SPD di SDN 36 Rantau Bayur. Menurut saya, apa yang dijabarkan Pak Hodari SPD mengenai disiplin positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah, terutama disiplin positif untuk siswa. Karena masih banyak siswa yang melaksanakan disiplin, tapi disiplin dari faktor bukan ekstrinsik dari dalam diri. Kita sebagai guru juga tahu cara memposisikan diri kepada siswa, apakah sebagai pemberi hukuman, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Dan bagaimana kita menanamkan perilaku intrinsik di dalam diri siswa dan diri kita sendiri. Semoga dengan diseminasi dapat diterapkan untuk meningkatkan siswa-siswi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Yunita SPD. Saya rekan sejawat dari Bapak Hodari SPD. Saya merasa bangga dengan Bapak Hodari yang telah menjadi calon guru penggerak angkatan 10. Bangga dengan prestasinya bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Aksi nyata yang dilakukan Pak Hodari dengan diseminasi budaya positif semoga akan menjadi magnet yang tetap melekat sepanjang masa walau berakhir tergambar dari kegiatan ini. Semoga hal ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat serta prestasi belajar siswa. Selamat kepada Bapak Hodari telah memaparkan materi dengan runut dan jelas, menyampaikan materi yang dikemas dengan menyenangkan dan tidak membosankan. Selamat kembali menempuh perjalanan sebagai pembaru dan menjadi sang inovator. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Ya, jadi hari ini ya kita akan membuat keyakinan kelas. Anak-anak tahu keyakinan kelas? Tahu. Kalau selama ini kita bisa harus berpakaian rapi, tapi sekarang kita rubah. Nah, kita rubah dengan menjadi keyakinan kelas, ya. Nah, antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda. Nah, jadi apa yang akan kita buat adalah hasil kalian sendiri. Kalian meyakini, kalian yang melaksanakan, dan keyakinan itu akan menjadi pilihan untuk dilaksanakan. Nah, ya. Jadi kelas ini kita sendiri yang membuatnya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, nanti kita harus menghindari kata-kata yang negatif, bisa dilarang melanggar peraturan seperti itu, dilarang mencoret-coret dinding, itu kita hindari, dilarang libur di kelas. Tapi kita membuat keyakinan dengan hal-hal yang positif. Nanti silakan anak-anak tuliskan di sketchnote yang Pak bagikan akan dijadikan apa kelas ini. Nah, misalnya contohnya saat ulangan, ya ulangan, misalnya kita tidak boleh mencontek. Berarti kita harus menumbuhkan rasa jujur. Waktu piket harus dilaksanakan. Berarti anak-anak harus memiliki rasa apa? Tanggung jawab. Nilainya ada harus diyakini dan harus dilaksanakan. Paham anak-anak ya? Jadi keyakinan kelas itu akan kita buat seperti ini. Ini sudah Pak buat ya. Nanti sketchnote-nya silakan tuliskan satu keinginan kalian untuk kelasmu. Akan dijadikan apa kelas kita ini, ya? Nanti setelah semuanya menulis di sini, silakan kalian tempelkan di sini masing-masing satu saja, nah, tidak usah banyak-banyak, singkat, jelas. Misalnya, menjaga kebersihan sudah tulis, datang tepat waktu, ya seperti itu, tidak usah bertele-tele. Paham? Sekarang Pak lagi kan sketchnote-nya, ya. Yang merah, terus kita gilirkan, nah, yang merah. Yang merah, yang kuning. Kamu yang merah. Kamu yang kuning. Tulis ya, silakan ditulis.
Silakan yang sudah dapat ditulis satu keinginan kalian untuk kelas kita. Silakan. Silakan tulis. Nah, tulislah satu keinginan yang akan kita yakini bersama. Nah, silakan tulis ya. Nah. Silakan tulis. Tulis singkat, jelas, dan akan menjadi kesepakatan kita bersama untuk kita yakini menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya. Sudah? Nah, kalau sudah, silakan ditempelkan. Silakan. Nah, anak-anak coba perhatikan. Ini hasil kesepakatan kelas kita. Coba dibaca, yang satu, baca dah. Yang pertama harus menjaga kebersihan. Yang kedua, jujur, tertib, menolong, menyayangi, bagus, bergotong royong. Nah, ya, bergotong royong. Lanjut. Tadi belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ya, nah itu. Kesepakatan kelas ini ya harus kita yakin dan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah sepakat ini, kita sudah tahu keyakinan kelas kita bersama. Sekarang saatnya kita akan menandatangani. Sudah kita buat ini. Nah, silakan dari kamu nak maju sini. Silakan. Tulis namanya. Namamu tanda tangan. Lanjut. Terus. Ya. Sedikit yang siap-siap yang menyusul. Sudah semua menyampaikan idenya untuk kesepakatan kelas kita ya. Semoga yang kesepakatan kita ya kelas kita yang sudah kita buat tadi dapat kita laksanakan. Siap untuk melaksanakannya? Siap. Ya, baik. Untuk kegiatan kita cukupkan. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragi Ramadan dari kelas 6B. Senang sekali, sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rere Oktarina dari kelas 6B. Sangat bersemangat, sangat penting, membuat kita disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukina Ilaini dari kelas